Kalau secara nomenklatur dari pemerintah pusat itu selalu mengatakan dari Miangas sampai Pulau Rote, selalu mengatakan Miangas yang terluar. Secara geografis memang Miangas ini terluar, tapi secara kedekatan antara batas wilayah itu sebenarnya yang paling dekat adalah Marore, karena dia juga termasuk laut dangkal, sementara kalau Miangas ini laut dalam. Ngobrol, ternyata dia adalah nelayan-nelayan asing yang ketangkap ketika mengambil ikan tuna di Indonesia. Tuh. Tapi di dampak yang lain ini banyak juga pekerja-pekerja yang akhirnya di PHK karena perusahaan-perusahaan yang menerima ikan itu gulung tikar. Dan di sana sinyal susah sebenarnya, di ibu kota kabupaten tuh masih sinyal susah ya, pakai WhatsApp tuh nggak bisa ya. Kalau misalkan memang waktu itu tuh masih pakai handphone biasa, dan kalaupun emang ada sinyal tuh di pelabuhan, di dekat-dekat pelabuhan, nggak di Sangihe ini. Bicara perbatasan darat, kita bisa tahu, oh ini wilayah Indonesia, oh itu wilayah Malaysia misalkan, dengan patok-patok atau dengan orang bisa dilihat. Ini kan tapi kan ini laut luas nih, dan nggak ada banyak jalan tikus sebenarnya. Ditambah lagi mereka itu banyak pulau-pulau kecil yang kalau lagi surut bisa dihuni. Itu sebenarnya tol laut itu sebenarnya tol laut itu Sabuk Nusantaranya itu cuman implementasinya yang masih kurang, Bang. Artinya ini tol laut dari mana ke mana? Dari Manado. Dari Manado ke mana? Ke Marore, ke Miangas. Nanti muter pulau-pulau kecil nih. Nah, cuman ya nggak tahu ya. Kalau saya lihat sih di sana kurang efektif. Dalam arti kurang efektif ini, di sana ada bahasa namanya tiba sat tiba akal. Artinya ketika misalkan ada kapal tol laut jalan nih, belum sampai ke Miangas atau belum sampai Marore, tiba-tiba bupati telepon, saya mau ini belok deh, suka-suka hati. jadi kadang kita terbang kapal penumpang, kapal feri kalau kasar ya, kapal komoditas lah gitu. Iya, komoditas umum, kapal transportasi. Kalau ada misalnya pejabat di sana, suruh jemput tuh, belok dia. Makanya tiba saat tiba akal, dan ditambah lagi kan sana cuaca nggak tentu kan, karena berbatasan dengan samudra. Gitu. Nah itu sih sebenarnya kurang baik implementasinya di situ. Ya mau gimana? Tiba-tiba satu masyarakat nih dikasihkan ada rutenya, tiba-tiba udah naik, dia bisa terbengkalai seminggu itu di kapal. Karena muter. Iya, karena muter. Kayak waktu itu saya tiba-tiba ada penerimaan pejabat dari pusat atau apa gitu, ada di Kepulauan Siau gitu, dia bawa marching band dari Manado, belok tuh dah. Gue ngerti kan Fenomena timur, Bu. ini antara barat tapi nggak bisa, masa dia harus keluar. Dan lu sedihnya lu mau tau nggak, Bang? Fenomena budaya Satu kita unik. kapal itu isinya ada babi, ada ayam, ada kambing, ada macam-macam dah. Lu bayangin kalau misalkan yang harusnya waktunya 2 hari semalam tiba-tiba seminggu, kan bau kemana-mana. Itu sebenarnya. Selain tol laut apa? Nggak ada, kecuali kalau Miangas ya. Infrastruktur gitu. Maksudnya, Bang? Kalau misalkan untuk masalah transportasi, kecuali Miangas ya. Kalau Miangas itu ada pesawat. Oh ya. Jadi Kecil lah ya. pesawat kecil perintis. Nah, itulah kenapa kayak pejabat-pejabat Pemkab provinsi misalkan atau pusat itu lebih Milih ke Miangas. Miangas karena alurnya gampang, seminggu 2 kali tuh pesawat pasti ada. Nah, sementara kalau ke Marore itu harus berjibaku yang di situ. Makanya itulah salah satu alasan saya kenapa saya ngambil penelitian di Marore. Satu, karena ada senior saya di orang S3 itu meneliti di Miangas dan datanya aneh menurut saya. Nah, kedua, ketika saya bersentuhan dengan teman-teman yang di Manado, orang-orang NGO atau LSM yang di Manado, peneliti-peneliti yang Manado lebih merekomendasikan Marore. kalau lu mau lihat historical ekonomi, kalau lu mau ngelihat ekonomi sesungguhnya di wilayah perbatasan, itu ada di Marore dan Sangihe. Makanya saya ambil situ. Cuman di situ tuh sulit memang segala sesuatunya.
Bahkan sekarang kan udah ada badan pengelolaan perbatasan kan. Iya. Dulu beberapa waktu itu ini kan baru-baru. Sebelum itu ada namanya kepala biro. Kepala biro itu udah 2 periode dia menjabat di perbatasan tempat ya, di Sulut ya. Belum pernah menginjakan kaki di Marore. Di tempat terjauh dari perbatasan langsung. Karena dari Marore ke Filipina tuh kalau naik kapal kecil itu bang 1,5 jam. Dan laut dangkal. Tapi nggak ada peraturan tidak boleh merokok berarti kan kalau di Filipina masuk ke sana? Nggak ada. Lebih bebas kan? Bebas. Karena Filipina kan Filipina Selatan. Daerahnya. Sama aja Pulau Terluar juga. Sama aja Pulau Terluar. Padahal ada Kepulauan Terluar banyak juga ya. Zaman pertama Pak Presiden itu awalnya itu kalau tidak salah sekitar 2T. Periode kedua itu melonjak 24,3 T ya. Tapi itu untuk seluruh Indonesia. Nah, kita mau ngeliat nih, tempo hari di Marore itu dampak dari besarnya anggaran untuk pulau perbatasan terluar ini bagaimana ini? Di Marore apa? Sebenarnya begini bang, ada kekeliruan orang kita yang ada di ibu kota, kita yang ada di Jawa ini terhadap sudut pandang. Kita selalu mengatakan sudut pandang orang sejahtera misalkan atau orang yang enak itu adalah dari pakaian, terus dari uang misalkan, terus dari pendidikan gitu. Nah, oke, kita mau pakai apa? Dari sudut pandang pakaian. Ya mereka nggak bisa mendapatkan akses itu sebenarnya. Dan ngapain dia pakai rapi-rapi harus ke laut, itu pertama. Kemudian pendidikan. Pendidikan pun di sana tidak difasilitasi. Kayak misalkan guru SMP dari beberapa kelas itu cuma ada 9 orang. Sementara bangunan itu, wah. Jadi gini, kata Bang Fajar tadi, misalkan sampaikan, ada alokasi dana yang begitu besar. Betul, memang ada alokasi dana begitu besar yang dipergunakan untuk pembangunan berbentuk fisik. Seperti tanggul laut, pembangunan puskesmas, pembangunan sekolahan. Itu betul memang ada. Border perbatasan lah gitu. Perbatasan untuk pos checking. Ya, untuk mengatasi erosi laut kan. Itu memang ada. Cuma tidak diimbangi dengan sumber daya yang cukup. Gitu loh. Jadi ketika kita datang ke sana, misalkan kita datang ke puskesmas, kita bisa lihat puskesmas itu adalah kayak rumah sakit standar umum yang kecil itu. Bagus besar, alat ada bang, kita lihat masih di plastikin kan, dokternya kagak ada, bidannya kagak ada. Gue tuh pernah kena gue tuh pernah dukun. Iya, tua ada kampung. Nah, itu gue pernah nih di hari terakhir itu kaki gue kena karang dan akhirnya gue pas udah mulai pincang di Manado itu gue harus diamputasi. Ceritanya akhirnya sampai Bogor ya aman aja, nggak diamputasi. Nah itu karena telatnya di sana. Keren bang, rumah sakit keren, sekolahannya keren. Kalau misalkan lihat sekolahannya keren, gimana nggak keren? Sekolah keren nih, bangunan fisik, di atasnya bukit kan, sebelah sini laut. Indah banget di laut. Tapi ya gurunya nggak ada. Gurunya segitu-gitu aja. Iya. Gua datang nyari data di sana, gurunya lagi slow ngerokok. Muridnya lagi lari-larian. Kata gua. Nah, makanya kalau misalkan orang-orang yang agak sedikit menengah ke atas, misalkan kayak pemangku kebijakan wilayah nih, dia menyekolahkan anaknya itu di Manado. Bukan di wilayah sana. Menyekolahkan di Manado. Cuman mentalnya ini yang jelek. Ketika dia disekolahkan di Manado, jauh dari orang tua, maka dan dia tahu di sana konsumtif kan, beli apa, permisif lah ya. Tiba-tiba dia tahu penghasilan orang tuanya sekali menyeludup ikan ratusan juta dia dapat. Nah, makanya digerus tuh. Yang ada sekolahnya nggak pernah lulus. Ada kasus bang, ada salah satu translator awalnya, dia tuh kuliah di Bandung, di UPI, dia kuliah di UPI bang, kuliah di UPI. Kan dia bisa bahasa Sunda tuh, saya juga kan orang Sunda, bahasa Sunda. Dia bantu terjemahin awal-awal di penelitian tuh. Dia bilang, luar biasa ya, masnya udah S2 kata ibunya. Biayanya pasti mahal ya. Ini aja kalau setiap bulan minta 9 juta. Coba bayangin bang. Per bulan 9 juta yang udah dapat beasiswa dari daerah, yang notabene dari daerah juga beasiswa biasa per bulannya juga besar, biaya sekolah gratis. Dia paling nggak kos berapa sih di Bandung? Nah, disengaja dimanfaatin. Akhirnya dia bilang,
santai, wah, jangan ngebongkar dulu begitu bahasanya. Jadi ya itu mental begitu. Dan akhirnya ada beberapa orang yang nggak lulus kuliah, balik lagi jadi nelayan. Makanya waktu itu saya kan kelompoknya Opa Cili ini orang-orang yang agak terdidik dan tercerahkan nih bang. Kenapa saya bilang orang-orang agak terdidik dan tercerahkan? Dia hobi baca buku dan ditambah lagi memang dia mentalnya bagus kan. Maksudnya mentalnya bagus tuh kebermanfaatan ya mainnya. Kayak Opa Cili itu kebermanfaatan. Nah jadi dia tuh pernah punya konsep itu yang ditawarkan ke pusat itu, walaupun belum tahu sampai sekarang gimana. Itu pertama untuk kesejahteraan guru honorer. Kemudian yang kedua dia mau gimana caranya supaya ada tempat dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah. Oh di Marore itu ada, di Sangihe itu ada satu tempat kuliah. Cuman dia khusus kelautan sama bidan. Sekolah tinggi ya? Sekolah tinggi. Nah dia tuh pengen bikin satu coupling begitu, yang notabene kayak boarding school jadi sebenarnya. Intensif lah intensif. Jadi misal jadi orang tuanya nggak pernah kena tipu, karena fenomenanya orang tua ditipu nih. Nah biar supaya dia bagus dan lain-lain, nah dia minta dari pusat untuk didatangkan guru yang baik, dosen yang baik untuk di sekolah itu. Nah dia punya konsep itu tuh, orang sana tuh pernah ditawarkan, pernah dilempar ke pusat tapi nggak tahu kelanjutannya gimana sampai sekarang. Atau mungkin dia mau bikin sekolah apa kepastoriatan ya, modelnya bahasa ya, kalau kita pesantren lah ya. Pesantren. Nah itu kayaknya bagus buat pesantren kita di sana ini kan. Mayoritas bukan muslim. Oh iya. Tapi ada muslimnya juga bang. Soalnya lo begini yang Filipina Selatan itu. Iya, pesantren. Tahu-tahu disikat sama Abu Sayyaf. Nah sesi terakhir nih, ada nggak 3 capres itu visi misinya terhadap pembangunan pulau terluar atau apalah kedepannya untuk pulau terluar ini dari 3 capres yang sekarang ini ya? Gua nggak tahu ya bang, maksud gua nggak tahu tuh dalam arti gue tadi juga baca sedikit aja, karena sebenarnya gue nggak tertarik banget sama politik sebenarnya bang, nggak tertarik banget, karena alhamdulillah selama gue beberapa waktu ini gue ikut proyek penelitian akhirnya beberapa tahu gimana kondisi faktual di lapangan ya. Sebenarnya kan orang-orang lapangan ini kan sebenarnya ada negara dan nggak ada negara ini jalan terus. Bahkan fenomena perbatasan laut ini karena hadirnya negara itu justru malah memperkeruh. Gimana? Konteksnya gimana? Sorry ya, maksudnya konteksnya gimana? Jadi gini, wilayah Sangihe, wilayah Filipina Utara, Marore, mereka ini adalah satu rumpun, satu keluarga, satu kerajaan. Secara historikal ya? Secara historikal. Dan itu tercatat dari abad ke-15 sampai detik ini. Dan mereka itu kalau misalkan dilihat, kita misalkan oke, yang paling dekat Sulawesi Utara. Nah, bicara karakter penduduknya itu, mohon maaf, kalau kita orang-orang yang butuh ketenangan secara batin, orang ketenangan secara happy, itu lebih happy sebenarnya di Sangihe dan Marore. Karena orang-orangnya itu sangat Indonesia banget ya, maksudnya Indonesia gotong royong, persatuannya ada, toleransi tinggi, dia nggak pernah konflik antar umat beragama. Nah, cuman kan ini yang penyulup ini dari luar aja. Bahkan kalau dapat info dari salah satu peneliti namanya Stefano itu mengatakan, kenapa Manado atau Sulawesi Utara ini dijaga menjadi negara toleran, wilayah toleran di Indonesia, karena memang sangat dijaga untuk memuluskan hal-hal yang di bawah buatan ini, kayak illegal fishing, human trafficking, narkoba misalkan, atau terorisme. Nah, itu emang sangat dijaga untuk bicara toleran. Padahal sebenarnya kalau digali lebih dalam, konflik antar umat agamanya begini, sangat keras, sangat keras. Dan biasa lo bilang FAM, karena DP FAM apa? Nah itu dia punya FAM, ya, FAM. Itu kan bisa menunjukkan agamanya apa tuh. Nah di situ munculnya negara nih ketika merdeka ini kan gimana? Ketika kita abang adek, leluhur kita ada di Filipina, leluhur saya juga ada di Indonesia, dipotong dengan perbatasan. Diperribet, mereka akan ribet. Mereka, dia bilang nggak boleh nyelundup, nggak boleh ini itu, nggak boleh ini itu. Ya fasilitasi dong. Ketika dia tidak difasilitasi, bagaimana dia bisa hidup? Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu memakai sudut pandang ini, bicara perbatasan laut hampir serupa dengan perbatasan darat. Itu nggak bisa. Betul. Itu akan sangat jauh berbeda. Kayak abang tadi menyinggung capres.
3 calon capres misalkan. Kalau saya lihat tadi agak sedikit dari Bang Fajar dikasih tadi pagi, saya baca sedikit. Loh, oke, di tiga-tiganya capresnya ada bicara maritim. Tapi mereka menggunakan atau menjabarkan terkait dengan kemaritiman ini dari sudut pandang mainland, dari sudut pandang daratan. Bukan dari orang yang bukan dari laut, iya. Dari laut. Jadi oke, ada satu narasi, saya lupa lah di mana, nanti bisa dicek. Menjelaskan negara maritim itu adalah laut itu bukan lagi penghalang, tapi adalah jalur gitu loh, penyatu. Ya tapi dia memisahkan, ya setahu saya, mohon maaf diproses, dia memisahkan, dia menggunakan ekonomi hijau, dia juga menggunakan ekonomi biru, blue economy. Sementara sebenarnya yang saya tahu, ekonomi biru ini adalah jawaban lengkapnya dari ekonomi hijau, zero waste dan lain-lain, cepat dan lain-lain. Jadi ibaratnya ekonomi hijau ini 4.0, ekonomi biru ini adalah 5.0-nya nanti. Tapi mereka pisahkan nih, yang artinya adalah konsep yang berbeda. Sementara setahu saya, kalau saya salah pun di cross check, setahu saya bahwasannya ekonomi biru ini adalah kelanjutan dari ekonomi hijau. Nah, ini kan aneh. Nah, jadi sebenarnya ketika dia mengatakan menggunakan ekonomi biru atau negara maritim, ya harusnya memandang semuanya itu hanya dari sudut pandang maritim dong. Jadi memandang negara Indonesia itu menjadi suku laut, bukan lagi dari suku darat. Majunya Sriwijaya misalkan, terus majunya Majapahit. Bahkan kalau saya nggak salah, agresi militer Belanda zamannya Soekarno, dia menjadi negara maritim terkuat. Baru 2 tahun merdeka dia menjadi negara maritim yang terkuat. Artinya dia membuat, contoh lah, kapal selam, laut ini diperbanyak. Cuman kan apesnya kita 32 tahun ini yang diperbanyak adalah angkatan darat kan. Pasca 65 ini yang diperbanyak atau yang diperkuat ini angkatan darat. Sementara sudut pandang ini kan nggak berubah. Jadi kita melihat laut berdiri dari atas daratan. Jadi melihat laut. Jadi laut kasarnya, laut ini menjadi pelengkap darat. Padahal kalau misalkan kita sadar Indonesia hampir 70% lebih wilayahnya adalah kelautan. Justru daratannya ini adalah sebagai pelengkap. Gitu. Kayak kalau yang konsep pertama untuk koneksivitas tuh konsepnya Habibie, yang pesawat kecil itu perintis. Nah, itu sebenarnya itu udah pas tuh. Dia sadar bahwasannya bisa di konektivitas. Nah, lucu ini Bang, saya sedikit catat ya. Jadi dari 3 capres itu sebenarnya selalu menggaungkan nih adil makmur, kesejahteraan. Jadi gini loh, kesejahteraan masyarakat itu, nah gini ya, saya ulang, sorry, saya ulang. Saya pernah baca di bukunya Soekarno nih Bang, di DBR-nya, dia bilang prinsip kesejahteraan itu ialah tidak ada masyarakat miskin dalam Indonesia merdeka. Nah, kesejahteraan masyarakat dianggap menjadi jalan menuju masyarakat adil dan makmur yang selalu menjadi tujuan rakyat Indonesia. Yang kemudian slogan itu digaungkan sama pemangku-pemangku kebijakan ya, capres yang sekarang, 3 calon presiden, 3 wakil presiden. Namun sampai saat ini nih Bang, yang saya dapat dari penelitian saya baca, namun sampai saat ini definisi masyarakat adil dan makmur masih belum diterjemahkan secara baik dan benar, dan belum terperinci dengan dasar dengan manusia yang terdidik dan tercerahkan seperti para pendahulu. Kenapa saya mengutip terdidik dan tercerahkan dari Profesor Anhar Gonggong? Sebenarnya adalah Indonesia masih udah banyak orang-orang yang terdidik, cuman makin sedikit orang-orang yang tercerahkan. Maksudnya tercerahkan tuh memang mewakafkan dirinya tuh untuk bangsa begitu. Tapi kan akhirnya kekinian kita lihat selalu dipakai untuk kepentingan keluarga, kepentingan dinasti, kepentingan golongan misalkan. Nah, terus kalau misalkan mau bicara Indonesia sebagai negara maritim, sementara kebijakan Indonesia sampai 2045-nya masih ekonomi hijau, masih berpusat di darat. Itu. Terus mau gimana? Sementara kalau emang salah satu dari Profesor
yang ekonomi kelautan itu dia harus menggunakan kebijakan pembangunan kelautan yang ada 5 aspek tuh. Ocean economic, ocean government, maritim kultur, ocean environment, maritim security. Itu kan nggak ada semua. Kayak misalkan di Capres yang Prabowo Gibran misalkan, dia hanya ke security. Anies Ini security maksudnya pengamanan ya, lebih ke pertahanan keamanan. Satpam. Terus kayak misalkan di Caimin, dia lebih agro maritimnya. Yang agak lengkap di Ganjar sama Mahfud sih, agak lengkap. Tapi ya itu masih dipisahkan. Kondisinya kalau saya lihat 4-3-3 itu masih dipisahkan. Nggak bisa satu frame yang memang gue berdiri di laut gitu. Karena memang kasarnya begitu, bahwa Indonesia adalah negara maritim, harusnya berdirinya di laut gitu. Karena kan mayoritas laut, 70%. Negara kepulauan. Nah, negara kepulauan, indeks desa membangun masih pakai standar-standar darat, Bang. Sementara ketika dibawa ke desa kepulauan, nggak relevan. Sekarang gini, Abang, mohon maaf, kita UMR Jakarta bisa kerja per bulan, berapa dapatnya? Terakhir 5 juta. 5 juta. 5 juta UMP. Di sana jadi nelayan sekali melaut bisa dapat 100 juta. Kotor itu ya. Kotor, ya bersihnya 60-70 lah. Karena udah bayar ABK dan lain-lain. Upeti ke oknum yang jaga perbatasan. Itu sekali trip. Dia istirahat biasanya sekali trip ya sebulan 2 kali lah gitu. Oke, 50 juta. Sebulan 100 juta. Kalau kita berdiri di sana, oke, kita rapi keren. Lihat duit paling telat, paling banyak berapa di dompet. Mereka satu kresek. Iya. Tapi kan itu musim panen misalnya, apa? Kalau mereka melaut itu apa? Ya musim, sebenarnya dia nggak bicara musim panen, Bang, karena bicara Indonesia Timur atau Indonesia sana ikan berlimpah kan. Dia memang terkendalanya sama cuacanya. Misalnya kalau badai kan nggak mungkin. Iya, terkendala sama cuaca. Ya, kalau ngelihat kayak visi misi capres kayak Amin ya nggak konkret juga terkait masalah maritim, apalagi perbatasan. Ya, yang mungkin relevan adalah BBM gratisnya ya. Dan tidak mungkin. Kami itu udah diralat. Dan tidak mungkin. Walaupun sudah diralat. Dan tidak mungkin, Bang. Ya, sangat tidak relevan juga kalau kemudian menggratiskan konsep play misalnya untuk daerah perbatasan ini kan sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya yang paling gampang adalah gimana caranya kita atau mereka pemangku kebijakan itu bikin konsep di mana caranya masyarakat ini punya pendidikan yang cukup dan memfasilitasi saving money. Udah gitu aja. Yang mereka mah hidup ya. Iya. Saving money. Pada konteks visi misi Prabowo saja, saya ngelihat kayaknya nggak jauh beda dengan program sekarang. Jadi dari mulai penetrasi UMKM, fokus pengembangan perbatasan itu kan sebenarnya UMKM dan pariwisata. Gitu. Nah, ini agak menyinggung dikit kalau bicara masalah hilirisasi industri. Karena contoh tadi dari 4 perbatasan, dari 4 pulau perbatasan itu salah satunya yang tidak berpenghuni. Itu potensinya ada potensinya. Nah, yang agak detail tentang hilirisasi kan, nah pada konteks ini sebenarnya visi misi di Prabowo itu ya sebenarnya hanya melanjutkan. Ini sudah ada gitu di pemerintahan. Nah, yang mungkin akhirnya yang unik adalah di Ganjar Pranowo. Karena tadi kita secara umum pasti tahu bahwa di Ganjar Pranowo ada profesor ya, profesor kelautan itu. Artinya konsep kemaritiman dan perbatasannya saya pikir cukup matang ya. Cukup matang. Dia ada 11 sektor. 11 sektor ya. Pengembangannya luar biasa karena di awal bicara kalau di Indonesia ya khususnya di Indonesia bicara ekonomi biru itu awalnya kan ada namanya Prof. Tridoyo Kusmastanto itu. Ya. Dari IPB itu dia mengeluarkan 7 sektor utama.
Nah, dikembangkanlah oleh Pak Rohmin jadi 11. Pak Rohmin Dahuri Pak ya. Rohmin. Mereka satu tim, abang adik, beda satu angkatan. Mereka sama-sama memang fokus di situ. Begitu. Cuman ya Prof Tri memilih menjadi akademisi, Prof Rohmin jadi pemangku kebijakan. Gitu aja sebenarnya. Ya sama-sama dosen gua sih. Kayaknya memang perlu para capres ini kayaknya memang perlu jargon kayak pra 2014. Pra 2014 itu kan kayak PDIP undang-undang desa. Ya. Dan itu lolos gitu. Karena ini belum ada, kita ngeliat ini dari 3 capres ini belum ada sesuatu yang bombastis lah pada konteks hatta pada konteks perbatasan gitu ya. Pada konteks perbatasan yang seharusnya pada keberadaan profesor ini di Indonesia ada berapa profesor ahli? Setahu saya yang sangat mumpuni itu Patri sama Pak Rohmin Di Indonesia hari di Indonesia hari ini. Ya, dengan 2 profesor mumpuni, ya salah satunya Ya. salah satunya ada di Dan kalau untuk yang masih muda-mudanya ini ada Dr. Suhana, ada Dr. Muhammad Karim, ada Dr. Thomas Nugroho, ada, itu mereka luar biasa tuh. Ya, karena saya ngeliat tadi tiga calon ini tidak ada yang punya ide bombastis. Yang ya kalau kemudian tadi kita balik bahwa ada ekonomi biru, ada ekonomi hijau, itu kan sebenarnya kan layaknya proses revolusi ilmu pengetahuan dan industri kan sebenarnya. Revolusi industri itu kan dari awalnya peradaban manusia ini berburu, kemudian berpindah menjadi bertanam, kan begitu kan sebenarnya prosesnya gitu. Sebenarnya menariknya begini Bang, yang jadi permasalahan krusial di Indonesia ini adalah bukannya naskah akademik dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan bangsa, tapi momen politik atau program tujuan itu yang menjadi penyesuaian naskah akademik. Jadi begini, antara akademisi, peneliti dengan pemangku kebijakan, ya mohon maaf ya, harusnya kan akademisi dan peneliti ini lebih di atas. Kenapa saya bilang lebih di atas? Karena mereka yang benar-benar real kerja di lapangan, dia tahu. Nah, ini yang benernya nih kasih tahu sama pemerintah. Nah, tapi sekarang kondisinya adalah bagaimana program penelitian atau akademisi ini sesuai pesanan. Oke. Begitu. Dan bicara naskah akademik itu selalu digenjot nih. Selalu digenjot dalam arti begini. Gue mau bikin naskah akademik, kayak misalkan adalah salah satu program waktu itu. Mohon maaf ya, waktu itu ada yang namanya Global Village kalau nggak salah. Jadi mau bikin desa tuh, desa global ini, yang modern lah. Jadi kalau nggak salah, Presiden Jokowi itu menggelunturkan dana itu besar untuk di periode pertamanya itu sekitar beberapa M lah, atau beberapa sampai triliunan. Nah, sampai pas mau ganti masuk periode kedua itu konsep ini belum hadir. Nah, ketika saya ikut untuk kayak simposiumnya gitu-gitu, ketika dipresentasikan selalu mentok, dia bilang, loh ini kan penelitian volunteer, ini kan selalu penelitian volunteer. Nah, itu tuh yang dalam arti, ya terus kalau misalkan semua orang menganggap ini penelitian volunteer dan tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya nggak akan ada kemajuan gitu. Dan itu tuh disesuaikan dengan kebijakan, ya mungkin makanya bagus juga kayak Presiden Jokowi. Saya akan mencawe-cawe calon presiden untuk memastikan apa-apa yang sudah saya berikan, apa-apa yang saya sudah lakukan untuk dilanjutkan. Karena itu baik menurut saya. Karena kalau nggak begitu, artinya setiap 5 tahun berkali berubah, setiap 5 tahun sekali berubah, setiap 5 tahun sekali berubah. Nah, itu yang repot tuh. Bahkan di Presiden Jokowi pun di periode pertama sama periode kedua beda tuh. Ya, ini sesi yang selanjutnya terlalu Panjang. tapi jurang, friend. Nggak, tapi pada konteks peneliti di sini Gramsci masih benar bahwa ada intelektual organik dan ada intelektual menara gading. Iya betul. Jadi, pada narasi bahwa hari ini, saya pikir tidak hanya di Indonesia, secara geopolitik elit global sekalipun, ya masih kebanyakan intelektual menara gading, di mana para intelektual peneliti ini, ya mereka masih sesuai dengan pesanan. Ada pesanan farmasi, ada pesanan negara adidaya gitu. Iya betul. Mereka kemudian melakukan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan. Nah,
pada konteks 2024, saya pikir cerita bahwa negara Indonesia itu memberikan keadilan merata sampai ke perbatasan harusnya menjadi semangat 3 capres. Betul. Dalam bentuk yang konkret. Iya. Gitu. Silakan ke Pak Koordinator. Oke, kita harus mengakhiri karena Lalu Bang, saya mau ucapan terima kasih dulu. Iya. Nah, jadi saya mumpung ada di sini punya kesempatan bicara yang mungkin akan dilihat beberapa orang. Tesis ini saya persembahkan untuk beberapa orang. Pertama untuk ibu bapak saya, kemudian satu untuk Prof. Tridoyo. Karena beliau itu, saya mau nulis apa itu kayak misalkan underground economic yang agak maksudnya agak sensitif, itu diperbolehkan. Nah, kemudian saya dibantu menyelesaikan tesis saya sama almarhum Ahmad Fahrudin, profesor, tapi terakhir dia jadi dokter, almarhum Dokter Ahmad Fahrudin. Terus yang terakhir sama Opa Cili. Saya mau terima kasih sama tokoh mereka Marore ya. Iya, karena kalau nggak ada mereka bertiga, wah nggak tahu deh. Kayaknya bisa hilang deh. karena Lauk bukan anak presiden, Pak. Iya. Ya, beda lah kita kan mempervilege, Pak. Saya mau ucapkan terima kasih sama beliau lah, bertiga itu luar biasa lah. Dan terima kasih kepada Digra. Oke, sobat bangsa, kita harus mengakhiri diskusi kita untuk tema kita yang agak berat sih, agak serius dan serempet-serempet lah. Semoga diskusi ini menjadi edukasi buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Bang? Iya, Poros Jokowi, poros maritim dunia. Jokowi poros maritim. Ada yang